Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anggi Pramudi. NIM saya 415180100178. Saya di sini ingin menjelaskan dari hasil tugas untuk pertanyaan nomor 2 ini. Pada pertemuan ke-13, saya di sini akan menjelaskan tentang schedule project pada metode Agile Development. Soal ini berhubungan dengan mahasiswa mampu menggunakan Rapid Software Development Tools pada Agile Development. Untuk pertemuan ke-13 ini, kuisnya adalah mendemonstrasikanlah membuat schedule project dengan menerapkan Agile Development. Cluenya sebelum Anda buat, pahami lagi 12 prinsip Agile Development dan minimalkan Anda memperhatikan 4 prinsip utama dari Agile Development. Ya, langsung saja. Sini ada prinsip utama dalam Agile Development. Yang pertama ialah interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Di dalam metode ini, individu dan interaksinya akan dianggap lebih penting daripada proses dan tools yang digunakan. Proses dan tools yang hebat tidak akan berfungsi dengan baik jika personel tim tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Interaksi dan komunikasi antar tim juga diperlukan untuk menghindari konflik yang bisa membuat proses pengembangan berjalan tidak efektif. Artinya yaitu kerjasama tim lebih penting daripada proses dan alat yang digunakan. Jadi interaksi tim yang hebat itu akan menghasilkan software berfungsi dengan baik dan efektif. Yang kedua, software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Tujuan utama dari Agile Development adalah untuk mengembangkan suatu software. Oleh karena itu, software yang berfungsi dengan baik dan berhasil di-deliver kepada user akan lebih penting nilainya daripada dokumen untuk mendeskripsikan produk. Jadi, ialah intinya software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Jadi, dokumentasi yang lengkap itu tidak begitu penting dibandingkan software yang berfungsi lebih baik dan efektif. Yang ketiga ialah kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Software akan dikembangkan sesuai dengan permintaan klien. Namun sayangnya sebagian besar klien tidak memahami dunia IT, sehingga mereka kesulitan untuk menjabarkan sistem yang mereka inginkan. Oleh karena itu, Anda harus melibatkan klien dalam proses pengembangan software. Hal ini untuk menghindari pengembangan fitur atau sistem yang tidak sesuai dengan permintaan klien. Dengan terus berkomunikasi dengan klien, kesalahpahaman dapat diminimalisir. Jadi, kerjasama dengan klien itu lebih penting daripada soal negosiasi kontrak. Jadi, kolaborasi makin baik dan berjalan dengan sempurna, negosiasi kontrak juga akan bisa dipertimbangkan. Lalu yang keempat adalah respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dalam proses pengembangan software, perubahan dapat terjadi kapan saja. Permintaan perubahan bisa datang dari klien atau pihak developer sendiri. Selain itu, teknologi akan semakin berkembang sehingga perubahan dapat terus terjadi. Project plan juga penting.
Namun dalam agile development, tim harus bisa beradaptasi dengan cepat ketika terjadi perubahan. Jadi intinya ialah respon terhadap perubahan itu sendiri lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi rencana itu tidak akan berjalan seperti yang diinginkan. Jadi kalau respon itu berjalan sedikit demi sedikit, tapi akan mengalami perubahan yang semakin baik lagi ke depannya. Itulah 4 prinsip utama dalam agile development. Ya, di sini ada schedule agile yang saya buat. Di sini ada bagian eksplorasi. Di bagian eksplorasi terdapat 3 bagian lagi di bawahnya, yaitu yang pertama analisis sistem dan mencari alternatif teknologi beserta alat bantu pengembang. Yang kedua, penyusunan user story oleh klien. Yang ketiga, menyusun arsitektur sistem. Lalu ada perencanaan. Perencanaan terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama, menyusun analisa berdasar user story. Yang kedua, memilih dan mengimplementasikan user story yang menggambarkan sistem keseluruhan. Yang ketiga, menyusun dan mendiskusikan jadwal pengembangan sistem klien. Lalu ada iterasi pengembangan sistem 1. Lalu ada 3 bagian dari ini. Yang pertama, analisa user story yang dipilih klien, perancangan modul. Yang ketiga, pengujian modul. Lalu ada ilustrasi pengembangan sistem 2. Ada analisa user story yang dipilih klien, ada perancangan modul, ada pengujian modul. Lalu ada iterasi pengembangan sistem 3. Lalu ada di bawahnya ada analisa user story yang dipilih klien, perancangan modul, pengujian modul, dan seterusnya ada finalisasi sistem dan dibagi menjadi pengujian akhir oleh klien. Lalu ada persetujuan klien untuk tahap final. Di sini terdapat perawatan sistem. Dan di sini ada durasinya dan tanggal mulai pembuatan atau tanggal mulai menjalankan kegiatannya. Dan inilah tanggal akhir dalam menjalankan dari tugas itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.